Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu teman-teman lakukan hal ini, nanti kemungkinan besar ternak bebek pedaging itu akan berhasil ya. Apa saja nanti yang perlu Anda lakukan, simak video ini lebih lengkapnya nanti. Tapi sebelumnya kita berikan update dulu ya teman-teman mengenai bebek yang ada di video ini. Ini adalah DOD pabrikan. Ini adalah DOD pabrikan yang saat ini mengambil video ini umur 12 hari teman-teman ya. Dimana sejak umur 10 hari kemarin ini saya sudah memberikan pakan campuran full teman-teman ya, karena jatah pakan starter 75 kilo 200 ekor itu sudah habis. Jadi saya langsung memberikan pakan campuran full nanti sampai panen ya teman. Terus begini teman-teman, dalam beternak bebek pedaging itu tidak selamanya berjalan mulus ya teman-teman ya. Ada kalanya ada trouble, ada permasalahan dalam kandang kita. Misalkan bebek itu cekrek. Nanti di umur biasanya cekrek itu dimulai di umur 17 di umur 1 minggu up teman-teman ya, sampai 20 hari. Biasanya itu bebek itu sering cekrek di umur-umur segitu. Terus ada kalanya mortalitasnya tinggi ya. Ada kalanya terjadi kekerdilan yang cukup meresahkan peternak. Artinya besarnya bebek itu tidak merata. Gap antara bebek yang besar dan bebek yang kecil itu terlalu jauh. Nah itu juga sering terjadi dalam permasalahan beternak bebek pedaging. Kemudian di sisi lain adalah pakan kita yang mungkin kurang bernutrisi sehingga bebek itu percepatan pertumbuhannya lambat. Terus yang tidak kalah penting dalam permasalahan yang lainnya adalah dari segi pemasaran ya teman-teman ya. Terkadang kita dapat harga yang murah, terkadang dapat harga yang mahal. Contohnya seperti saat ini itu harga murah teman-teman ya. Supaya ternak bebek pedaging itu tidak rugi, itu bagaimana? Tentunya ada trik-trik khususnya ya teman-teman ya. Terus di sisi lain, permasalahan yang lain adalah di saat harga murah ini biasanya bakul itu menghutang teman-teman ya, tidak cash. Artinya pembayarannya itu tidak cash di kandang. Ada sekian rupiah yang ditempo pembayarannya, dan itu sangat lumrah sekali di saat harga bebek murah teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati soal ini, terutama kalau kita memanfaatkan jasa bakul yang baru kita kenal, itu juga harus hati-hati. Jadi bagaimana Pak supaya bebek itu berternak bebek itu tidak rugi? Saya berikan tipnya ya teman-teman ya. Teman-teman sebelum melakukan ternak bebek tentunya harus mengetahui dulu pasaran bebeknya. Yang dimau pasar, yang dimau bakul itu bobot bebek berapa. Nanti teman-teman membelinya DOD atau bibit juga menyesuaikan dengan kemauan tersebut. Misalkan maunya itu pasar 17 up di daerah teman-teman. Teman-teman juga harus mencari spek DOD yang
yang bagus yang minimal 2 kilo. Kalau yang di mau pasar 7 spek 17 panennya, teman-teman nyarinya bibit itu yang spek 2 kilo. Karena kalau teman-teman mencarinya spek 17 nanti jadinya biasanya rata-rata bobotnya panen itu di bawah 17 teman-teman ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang lainnya adalah bibit itu cari yang bagus, kualitas bagus. Kalau bibitnya bagus kita mempercepat bobot itu, mengepus bobot itu mudah sekali teman-teman. Terus di sisi lain kita juga harus menggunakan pakan ransum pakan yang pas, artinya yang sesuai dengan kemauan bebek, sesuai apa yang diperlukan bebek. Jadi pakan menurut saya itu jangan dijatah teman-teman ya, jangan dijatah. Pakan itu diloskan saja seperti peternak broiler itu loh teman-teman ya. Dia kan selalu full pakan. Di bebek pedaging ini pun juga demikian. Pokoknya semua yang menyangkut pembesaran itu kalau menurut pemikiran saya itu pakan itu harus diloskan. Baik itu sapi, kambing, entok atau unggas apapun, kalau orientasinya itu pembesaran, itu pakan harus diloskan. Ya. Itu menurut saya. Mungkin beda peternak, beda resep, beda koki, beda rasa. Ya, itu ya. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh soal pakan los ini. Yang mau mengikuti monggo, yang tidak mengikuti ya nggak masalah, tidak apa-apa. Terus beternak itu jangan ngasih makan, ngasih minum lalu ditinggal pulang. Jangan seperti itu ya beternak itu teman-teman ya. Paling tidak kita itu setelah memberi makan atau membersihkan kandang, membersihkan tempat minum, itu paling tidak kita tongkrongin lah 1/4 jam atau setengah jam, supaya kita tahu kalau misalkan ada cekrek itu kan kita bisa tahu yang suara krok 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 itu. Jadi karena kalau cekrek itu biasanya kalau tidak diperhatikan betul-betul nanti tahu-tahu sudah banyak yang cekrek seperti itu. Jadi ditongkrongin sebentar sambil merokok atau ngopi itu enggak masalah, malah nikmat-nikmat saja. Sambil merokok, sambil ngopi, mengamati bebek kita itu wah nikmat sekali. Jadi nanti kita tahu kalau misalkan bebek kita terjadi cekrek, itu kita langsung cepat mengambil tindakan ya teman-teman ya, supaya nanti tidak menjalar ke yang lainnya. Soalnya kalau cekrek itu biasanya itu menular. Kalau sudah banyak yang cekrek, tentunya nanti kita juga harus mengobati, membeli obat dan biaya lagi. Lebih baik kan kalau cekreknya masih dikit dikasih daun kates itu diberikan, itu bisa sembuh terkadang teman-teman ya. Tapi kalau sudah parah ya tetap harus pakai obat. Kalau DOD-nya bagus enak teman-teman, mengatasi cekrek itu enak, dikasih obat selesai kalau parah. Kalau DOD-nya itu yang spek biasa saja, biasanya cekrek itu sampai menimbulkan senot, yaitu benjolan di hidung itu. Kalau sudah terjadi benjolan itu kita sulit sekali teman-teman menyembuhkan, mengobati itu sulit. Dan biasanya bebek yang sering senot itu biasanya kualitas DOD-nya kurang bagus.
Kalau DOD-nya bagus, kalau misalkan timbul cekrek tidak sampai terjadi cenot. Biasanya seperti itu. Terus misalkan nanti sambil ngopi, sambil ngerokok sebentar, seperempat jam atau setengah jam, kita cobalah cium-cium kandang, bau atau tidak. Kalau misalnya kita bau, kandangnya bau, amoniaknya terlalu tinggi, ya kita ambil tindakan dengan cara tabur sekam, tabur gerajen supaya amoniaknya tidak menyebar. Kalau amoniaknya menyebar itu bebek pun akan terganggu, lingkungan sekitar pun juga akan terganggu. Jadi itulah teman-teman ya, kira-kira seperti itulah manajemen kandang supaya ternak bebek itu berhasil, tentunya dengan nanti saat panen keuntungannya akan melimpah banyak. Jadi tidak sekedar ternak ikut-ikutan, itu jangan. Mengingat ternak bebek pedaging ini membutuhkan biaya besar sekali teman-teman ya. Per 200 ekor itu kalau kita menggunakan pakan pabrik, pakan ransum, pakan nyampur sendiri, itu biayanya saja plus bibit itu mencapai 8 juta, 8 juta setengah per 200 ekor. Jadi kita harus benar-benar benar-benar tekun, benar-benar dalam memeliharanya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.